Selamat hari Tuhan saudara-saudaraku, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Ketika kita datang ke gereja dan merayakan Ekaristi, seringkali kita bertanya-tanya ketika seorang imam mengucapkan kalimat konsekrasi, inilah tubuhku, inilah darahku, apakah kemudian kurban salib Kristus itu diulang kembali setiap kita merayakan Ekaristi? Dan juga ketika mengangkat piala, kemudian seorang imam mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Apakah kemudian perayaan Ekaristi hanyalah sebuah kenangan masa lalu? Kembali bersama dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Untuk memahami lebih baik lagi apakah kurban salib diulang dalam setiap perayaan Ekaristi, dan apakah Ekaristi itu hanya sebuah peringatan kenangan saja, mari kita lihat dokumen gereja, yaitu Sacrosanctum Concilium nomor 47. Di sana dalam dokumen itu dikatakan seperti ini. Pada perjamuan terakhir, pada malam ia diserahkan, penyelamat kita mengadakan korban Ekaristi tubuh dan darahnya. Dengan demikian, ia mengabadikan korban salib untuk selamanya dan mempercayakan kepada gereja mempelainya yang terkasih kenangan wafat dan kebangkitannya, sakramen cinta kasih, lambang kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu, Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikurniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Itu dari Sacrosanctum Concilium nomor 47. Sekarang ada satu pertanyaan juga. Kapan sih sebenarnya Tuhan Yesus itu memberikan tubuh dan darahnya? Pada perjamuan terakhir, ketika dia memberikan tubuhnya dan darahnya kepada para rasul, atau ketika dia menyerahkan hidupnya di kayu salib? Yang mana? Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, dia memberikan tubuh dan darahnya itu pada malam perjamuan terakhir. Sedangkan peristiwa di kayu salib itu memberikan pengertian tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir. Pada saat itu, pada saat perjamuan terakhir, para rasul tidak mengerti. Ketika Tuhan Yesus memberikan kepada mereka tubuhnya dan darahnya, mereka tidak mengerti. Baru setelah peristiwa penyaliban itu terjadi, mereka mengerti. Jadi, peristiwa di salib itu bukan berarti sebuah kepenuhan dari peristiwa perjamuan terakhir, sehingga muncul dugaan bahwa perjamuan terakhir itu hanyalah simbol, belum penuh, dan kepenuhannya nanti ketika peristiwa penyaliban. Tidak seperti itu. Perjamuan terakhir, saudara-saudaraku, seperti kita tahu, itu terjadi sebelum peristiwa penyaliban Kristus. Perjamuan terakhir dilakukan sebelum pengorbanannya di kayu salib. Dan ini justru memberikan bukti bahwa Tuhan Yesus itu mengatasi ruang dan waktu. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana bisa? Yang satu terjadi malam hari, yang satunya lagi terjadi keesokan harinya. Bagaimana itu bisa dikatakan satu korban yang sama? Nah, ini justru menjadi bukti bahwa Kristuslah Allah. Dia adalah Allah yang kekal menjadi manusia. Dia membuktikan dirinya dengan mengatasi ruang dan waktu. Dia menjadikan kurban perjamuan tersebut sebagai kurban yang satu dan sama dengan kurban tubuh dan darahnya yang terjadi di Bukit Kalvari keesokan harinya. Jadi saudara-saudaraku, jika kita berpikir bahwa setiap perayaan Ekaristi kita mengulang kurban Kristus, maka kita keliru. Karena kurban Kristus dilakukan hanya sekali untuk selamanya. Ibrani bab 7 ayat 27 sudah dijelaskan di sana.
Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi, sama seperti apa yang tertulis dalam Sacrosanctum Concilium 47 yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi tubuh dan darahnya untuk mengabadikan kurban salib. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita merayakan Ekaristi di gereja, kita sungguh-sungguh menerima kurban yang satu dan sama dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Kemudian kalau kita bertanya, apakah itu sebuah kenangan saja? Karena ketika seorang imam mengucapkan mengangkat piala, kemudian di akhir kalimat konsekrasi itu dia mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Lalu apakah ini hanya sebuah kenangan yang tidak nyata, hanya masa lalu yang diperingati, hampa gitu? Tidak seperti itu. Mari kita lihat surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 11 ayat 24 sampai 26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi saudara-saudaraku, kalimat lakukanlah ini untuk mengenangkan daku itu bukan menunjukkan bahwa Ekaristi itu sekedar kenangan akan masa lalu yang sebenarnya tidak terjadi pada masa sekarang. Kenangan hampa, tidak move on gitu ya. Namun kalimat ini justru menunjukkan suatu misi yang diemban oleh gereja untuk mewartakan kurban Kristus, yaitu bahwa Kristus telah wafat untuk menebus dosa manusia supaya manusia beroleh hidup kekal. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita sebenarnya merayakan dalam kekekalan. Bagaimana bisa? Kita masuk dalam kuasa Allah. Kuasa Allah menaungi kita, Roh Kudus. Allah adalah kekal. Yesus adalah Allah yang kekal itu menjadi manusia. Dia hadir dalam perayaan Ekaristi memberikan tubuh dan darahnya yang kekal. Jadi kalau semuanya adalah kekal, bagaimana kita bisa menganggapnya sebagai kenangan masa lalu belaka yang tidak ada artinya? Kekal itu saudara, artinya tidak ada waktu. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa sekarang, tidak ada masa depan. Kekal itu tidak ada waktu. Sekarang ini kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Banyak orang yang tidak bisa pergi ke gereja seperti dahulu karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi jangan berputus asa. Kita yang tidak bisa berkumpul di gereja, kita bisa kok berkumpul bersama dengan keluarga. Berdoa bersama di dalam keluarga itu lebih baik. Kita bisa menumbuhkan keakraban, menumbuhkan iman di dalam keluarga. Allah itu Maha Rahim saudara-saudaraku. Dia pun memberkati anak-anaknya yang berkumpul dan berdoa. Bukan karena kita tidak bisa gereja, belum dapat jatah, belum dapat giliran, sehingga kita malah pada hari Tuhan kita malah main-main. Tidak ingat bahwa ini adalah hari Tuhan, hari untuk berdoa, hari untuk menyembahnya. Kita lupa dan kita malah melakukan keasikan-keasikan kita sendiri dan lupa akan Tuhan. Bahkan ketika kita sudah dapat tiket, sudah dapat jatah, malah tidak mau ke gereja, alasannya COVID, padahal dia sendiri sebenarnya malas. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saudara-saudaraku, jika Anda merasa bahwa video ini membantu Anda, silakan bagikan video ini kepada saudara-saudara yang lain. Dan boleh klik like dan bebas untuk menulis komentar.
Dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.